makan aja masih dikasih orang tua, ngapain kita harus ngurusin orang lain udah makan atau belum. Karena komitmen tadi, dia terjebak dengan satu figur, dan ketika figur ini berubah menjadi lebih buruk, orang pacaran itu kan ibarat kayak kail pancing yang udah uh, masuk terlalu dalam di gumpalan kapas. Cek cek 1 2 3. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wasahlan teman-teman semua. Ini aneh lagi siap-siap ya. Udah pakai batik dan akan berangkat ke undangan pernikahan salah satu kawan aneh itu. Gak tahu kenapa tapi tiba-tiba pengen buat sebuah video ya. Karena ini perkara masalah pasangan ya. Jadi aneh pengen buat video tentang satu hal yang aneh syukuri, pilihan hidup aneh untuk nggak pacaran ya. Jadi ini mungkin adalah hal-hal yang aneh syukuri ketika aneh memutuskan untuk nggak pacaran. Ya, kita akan masuk ke pembahasannya. Yang pertama, kenapa aneh memutuskan untuk nggak pacaran? Karena dulu itu aneh ngaji di sebuah tempat cukup lama, dari SD sampai dengan SMA. Dan ya seperti orang-orang pada umumnya lah. Jadi menekuni pembahasan, banyak pembahasan gitu. Ngaji, fikih, hadis, akidah, akhlak, dan lain sebagainya di salah satu tempat ngaji. Dan itu membentuk perspektif baru ya di hidup aneh. Karena hidup itu bukan cuma tentang dunia aja, tapi juga tentang akhirat gitu kan. Intinya lebih yakin lah dengan apa yang sudah diturunkan oleh Tuhan gitu kan, bahwa Al-Quran itu gak cuma sekedar bacaan tapi juga pedoman hidup. Itu lumayan cukup sering dibahas dan ya cukup tertanam lah gimana seorang Islam itu harus berpedoman dengan Al-Quran, hadis, dan pastinya dengan pemahaman para ulama gitu kan. Dan akhirnya ini belajar lah tentang apa itu zina, kemudian macam-macam zina. Zina itu bukan cuma tentang berhubungan badan, tapi juga ada zina mata di sana, ada zina tangan, pikiran pun, dan seterusnya. Banyak hal. Dan yang pasti pacaran, aneh rasa nggak ada pacaran yang terlepas dari perbuatan yang zina ya. Aneh rasa nggak ada. Seminimal-minimalnya zina mulut deh mungkin. Entah itu ngerayu, ngegombal, atau zina tangan, menyentuh, dan seterusnya. Itu kayaknya nggak ada yang nggak kayak gitu kan. Jadi ya udahlah, dan memang diarahkan juga kalau misalkan oke, kita nggak usah pacar-pacaran, toh Islam sudah mengajarkan cara yang lebih baik, yang lebih bermartabat, yang jauh dari zina gitu kan, untuk mendapatkan pasangan. Jadi ya Islam itu melarang, tapi juga ada solusi di sana. Dan tinggal seberapa yakin kita dengan apa yang Allah pedomkan ke kita gitu kan. Ya singkat cerita itu alasan kenapa nih nggak pacaran, dan berjalan lah. Ngelihat kanan kiri kawan mungkin ya, mungkin waktu SMP nggak terlalu kerasa, SMA tuh udah mulai tuh. Jadi ya kawan banyak yang pacaran, apalagi ketika kita udah lulus dan masuk di bangku kuliah, rata-rata kayaknya hampir semua kawan yang aneh punya itu pacaran mungkin ya. Cuma privilege yang aneh dapat adalah aneh dapat lingkungan yang lumayan bagus, suportif. Jadi aneh nggak ngerasa sendirian. Ada kawan-kawan di organisasi, termasuk dengan kawan yang sekarang aneh hadiri acara nikahnya ini ya. Itu juga salah satu kawan aneh. Akhirnya berjalan dan ya tetap pada prinsip lah. Karena aneh juga bukan tipe orang yang mudah berubah-berubah. Jadi ya stay aja gitu. Sendirian nggak apa-apa, nggak masalah. Karena ada banyak hal yang aneh sadari sekarang dan ternyata aneh syukuri. Kenapa aneh memilih untuk nggak pacaran. Dan sangat syukuri bahkan. Yang pertama pastinya terhindar dari zina ya, karena kita ngelihat sekeliling, bahkan anak-anak sekarang ya, generasi sekarang. Aneh dapat kabar kemarin itu, karena aneh ngajar ya di salah satu sekolah, dan ada kasus yang nggak mengenakan lah dari salah satu siswa. Ya itulah intinya, kepergok dan segala macem. Dan itu herannya di zaman sekarang bahkan udah cenderung hampir mewajarkan hal-hal yang kayak gitu.
Bahkan nggak ada yang komplain ketika ada anaknya yang pacaran dan lain-lain. Cuma nanti ketika itu udah masuk ke ranah yang zina, nah tuh mulai tuh bingung orang tuanya. Dan kita nggak tahu apa yang sudah dilakukan dengan anak-anak ini kan, yang pacaran ini kita nggak tahu. Ya kita berhusnuzon aja lah. Cuma ketika melihat lingkungan aneh yang begini, yang banyak anak-anak yang masih umuran muda tiba harus menikah karena sudah hamil, itu kan rasanya miris ya. Kita sebagai orang yang juga sebenarnya bertanggung jawab untuk dakwah di lingkungan masyarakat itu miris gitu. Dan sedih ngelihatnya. Karena itu akan menyambung mata rantai yang nantinya ujungnya nggak akan terputus. Kenapa gitu? Karena dengan umur yang begitu muda, udah punya anak, belum dibekali dengan ilmu parenting, nanti anaknya akan jadi gimana gitu kan. Kita nggak bisa menyimpulkan, tapi ya kemungkinan besar kan kalau peribahasa buah tidak jatuh jauh dari pohonnya gitu kan. Jadi ya kemungkinan anak ini akan ada masalah juga di kedepannya. Entah ketika dia udah remaja atau dewasa, pastinya berbeda dengan orang-orang yang udah benar-benar siap untuk parenting. Dan ketika anak-anaknya tidak dididik dengan baik oleh orang tuanya, maka dia akan mendidik anaknya dengan tidak baik juga. Dan ini akan jadi mata rantai yang terus berputar kalau misalkan ini nggak diputus. Itu satu yang aneh syukuri, yaitu terhindar dari hal-hal yang gitulah, yang zina. Karena banyak kasus juga orang yang kelihatannya oke, bermartabat, tapi harus hancur ibarat kemarau 1 tahun dibasuh hujan 1 hari, hilang martabatnya gara-gara itu tadi, kejadian zina dan sebagainya. Itu yang satu aneh syukuri. Yang kedua adalah uh, tidak ada komitmen. Karena banyak kawan-kawan aneh yang terjebak dengan komitmennya masing-masing. Karena apa ya, ketika orang itu udah komitmen dengan satu orang kan susah ya. Orang pacaran itu kan ibarat kayak kail pancing yang udah uh, masuk terlalu dalam di gumpalan kapas gitu kan. Jadi ketika mau ditarik tuh ya entah pancingnya yang patah atau kapasnya yang robek. Dan itulah komitmen gitu. Ada yang udah kenalan dengan keluarganya, udah kenal dengan bapak ibunya, udah sering main ke rumah, dan ketika di pertengahan ada sebuah hal yang jadi masalah, baik itu dari perempuan atau laki-lakinya yang merasa kayak, wah ini kalau misalkan diteruskan dengan si orang ini bakal jadi masalah, entah itu salah satu dari mereka nggak komitmen, entah itu salah satu dari mereka ngelakuin hal-hal yang nggak baik gitu kan, rasanya gimana kalau untuk mutusin hubungan yang sudah sekian lama dan sekian dalam itu kan. Dan ya itu tadi ya, kalau misalkan kita nggak komitmen maka insya Allah tidak akan diikuti dengan kecewaan. Bahasa Inggrisnya no commitment, no disappointment. Ya itu salah satu yang aneh syukuri karena ya itu tadi tidak ada komitmen yang harus dijaga dan segala macam. Ya bukan berarti terus kita serampangan ya boleh sama siapa aja ya nggak juga gitu. Maksudnya ketika kita nggak ada komitmen maka kita akan fokus dengan diri kita sendiri. Kita akan bangun diri kita sendiri gitu. Kita nggak mikirin orang lain nih untuk apa, kita mikirin diri sendiri aja. Dan itu menjadikan aneh orang-orang yang lebih produktif ya. Karena banyak dari kawan-kawan aneh yang terjebak dengan satu orang. Karena komitmen tadi dia terjebak dengan satu figur, dan ketika figur ini berubah menjadi lebih buruk karena dia udah terjebak dari satu figur ini, maka akan jadi ada dilema di situ. Di satu sisi ini orang udah nggak benar, di satu sisi ini orang udah terlalu kenal gitu. Kita itu kan kadang-kadang ada pribadi yang nggak objektif ya. Kita pun kalau punya barang gitu, ketika punya barang yang udah jelek bahkan tapi udah lama dengan kita, ya biasanya nih guling misal contoh, itu kan mau buang barang itu kadang-kadang sayang. Kenapa? Ya itu tadi, kita itu udah nggak objektif lagi. Dan itu nggak baik ketika harus dilakukan dengan apa ya, untuk dipertimbangkan memilih pasangan gitu kan. Ketika memang pasanganmu itu sudah tidak baik, ya harus ditinggalkan mau nggak mau gitu kan. Kita nggak bisa kayak gitu. Itu yang kedua yang aneh syukuri, yaitu nggak ada komitmen dengan siapapun. Kemudian yang ketiga yang aneh syukuri adalah bisa memperbaiki diri, lebih produktif. Itu yang paling kerasa ya. Karena ya kalau misalkan diri kita aja belum benar, ngapain kita harus mikirin orang lain gitu kan. Kalau misalkan kita makan aja masih dikasih orang tua, ngapain kita harus ngurusin orang lain udah makan atau belum.
Jadi ini lebih produktif, lebih fokus dengan diri sendiri, dan ya punya mimpi-mimpi yang ingin digapai lah gitu. Nggak cuma fokus dengan wah urusan ini, dan nggak stres, nggak tahu ya mungkin lingkungan aneh gimana, tapi orang-orang di lingkungan aneh yang uh, udah pacaran, udah berkomitmen dengan seseorang gitu, itu rata-rata kehidupan yang dicurhatin. Karena kan aneh juga punya kawan di sekolah, dan kadang-kadang ngumpul gitu kan, kadang-kadang yang dicurhatin itulah, ada yang patah hati, ada yang diputusin pacarnya, ada yang bahkan nggak move on sampai sekarang menyendiri gitu. Tahu-tahu gitaran di-upload ke IG, lagunya galau, itu kan kayak aduh gitu. Ya itulah, kita nggak stres ya. Karena ada juga penelitian yang menyatakan kalau misalkan orang yang remajanya, kalau nggak salah belum lama, jadi penelitian itu menyatakan kalau orang yang nggak pacaran ketika remajanya sebenarnya nggak ada masalah mental ya, justru cenderung lebih bahagia ketimbang orang yang pacaran. Itu. Ya, itu sedikit ya, karena mungkin yang perlu Anda tekankan adalah kita adalah orang Islam ya, mungkin ya oke lah ada beberapa orang yang nggak mengamalkan Islam secara kafah, secara menyeluruh gitu kan. Tapi ya sebenarnya nggak oke juga ya, sebagai seorang Islam ya kita harus mengamalkan Islam secara kafah, menyeluruh gitu maksudnya. Karena Islam itu bukan cuma tentang agama yang sifatnya ibadah-ibadah doang, dalam artian sholat, puasa, zakat, enggak gitu. Islam itu lebih jauh, adalah tentang pandangan hidup, adalah tentang pedoman hidup, gimana caranya kita hidup, itu semua dibahas di Islam. Coba bayangin, bahkan buang air, meludah, itu ada ininya, ada aturannya gitu. Dan gimana dengan memilih pasangan gitu kan, itu kan pasti ada aturannya. Dan ketika kita tahu bahwa yang membuat aturan ini adalah yang punya dunia, yang mengatur dunia, kita pasti tahu kalau aturan ini itu adalah yang terbaik gitu kan, adalah yang terbaik. Jadi ya why not gitu, kita ambil jalan itu, nggak perlu pacaran gitu kan, langsung nikah aja. Dan ya umurannya sekarang udah 24, berarti ya mungkin nggak terlalu jauh, karena kawan-kawan Anda juga banyak yang udah berkeluarga, udah punya pasangan. Ya 2-3 tahun atau mungkin 1 tahun, wallahu alam. Intinya sekarang Anda lagi mempersiapkan diri, karena di Al-Quran juga udah jelas gitu kan, perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik. Jadi ya nggak usah harus gimana-gimana ya, yang penting kita perbaiki diri, pastinya nanti ketika jodoh itu datang itu cermin diri kita sendiri ya. Dan terakhir mungkin untuk kawan-kawan, ya ini sharing ya, sharing untuk semuanya. Kalau misalkan bermanfaat, alhamdulillah. Kalau misalkan ya kadang-kadang bingung ya, karena menurut aneh ada orang-orang yang paling sulit untuk dinasehati. Salah satunya adalah orang, kan ada ya kalau nggak salah itu orang yang merokok, orang yang berjudi, sama satu lagi itu orang yang lagi jatuh cinta. Wah ini susah banget untuk dinasehati, karena jatuh cinta itu menurut penelitian itu membuat orang jadi bodoh ya. Karena banyak ya, kita lihat lah kawan-kawan kita gitu. Jadi ya ya udah, kita cuma berusaha, adapun pilihan mereka yang penting kita sudah menyampaikan. Dan intinya siapapun itu ya, pacaran atau enggak, kawan aneh tetap kawan aneh. Jadi aneh cuma berharap yang terbaik lah untuk mereka semua. Ini enggak bermaksud untuk menyinggung siapapun, tapi kenapa sih kita kok Allah udah punya aturan, yang nyiptain dunia ini udah punya aturan, ya udah kita jalanin aja itu. Pasti petunjuk yang ada di Al-Quran dan Sunnah itu pasti udah yang paling bener lah, nggak usah cari-cari yang lain. Itu aja mungkin, mau OTW kondangan dulu. Cukup mungkin ya, kita ketemu lagi di episode selanjutnya.